pengetahuan kan, cuma nggak tahu apa-apa katanya dong. tidak awam. Loh, tadi Katanya kan tidak dijawab awam. orang itu ada Saya 10 hukum tanya- Taurat. Terus hukum saya, Taurat ada saya berapa? tanya samamu, kenapa agama Romawi, agama Kristen pertama kali menganggap kitabnya Yahudi itu Bukan sebagai agama perjanjian Romawi, lama. bukan orang Romawi. Dengar. Kekaisaran Romawi kenapa menganggap kitabnya Yahudi itu sebagai perjanjian lama? Kenapa? Bukan Ayo. orang Roma yang membuat Alkitab itu. Loh, gimana ini mau jawab teman-teman? Cerita. Nggak usah. Cuma panik. Nggak usah. Jawabannya apa? Kenapa orang Roma? Ini saya mau jawab. Gimana kita mau jawab? Orang dipotong terus, teman-teman. Dari sini kalian sudah tahu kan, dia panik, teman-teman ya. Kamu dengan yang tadi itu sama aja. Malah kau lebih bahlul dari mereka. Saya tanya mereka ngerti. Kamu nggak ngerti. Saya Tidak tanya ada orang Romawi yang membuat Alkitab itu jadi perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi Lalu dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan Yesus, ya Allah itu sendiri yang membuat perjanjian lama dan perjanjian baru. Di Kamu mana tahu hukum Yesus? Taurat ada berapa? Di mana Yesus mengatakan Hukum bahwa Taurat, dengar dulu, ini gimana sih? Tuet ilmumu Iya, makanya saya jawab. Diam dulu, dua-dua Gak diam ada dulu. ilmumu berarti, gak ada ilmumu. Ya, tunggu. Nah, dari sini udah tahu ya teman-teman, bahwa si Bang Cuma Diam dulu. Ya, dua-dua diam dulu. Gini, Mikana tadi datang bilang temannya orang awam, biarkan dia yang menjawab. Rupanya bukan menjawab, malah bertanya. ini saya mau menjawab. Gimana saya mau menjawab? Tunggu Mikana, aku jelasin dulu ya. Cuma ngomong terus, saya mau menjawab. Bukan Mikana, jawab Biarkan. itu sesuai dengan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita Dr. Akal Dia ya. Ini adalah channel utama kita untuk saat ini. Bagi teman-teman, jangan lupa di-subscribe dan di-share ke teman-teman lainnya agar mereka tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai dunia debat lintas agama ya. Jadi tolong dibantu teman-teman. Ya, besar harapan saya teman-teman bisa membantu membesarkan rumah baru ini ya. Walau dengan segala kekurangannya untuk saat ini. Di kesempatan ini ya, saya ingin menampilkan diskusi yang terekam ya, yang kita lakukan barusan, yang dimana saya menjadi host dari diskusi lintas agama, di mana di ruang saya ini kita kehadiran seorang Polycarpus yang sangat dielu-elukan oleh pihak sebelah. Ya, kita tahu bahwa Polycarpus ini kan adalah idola-idola mereka. Dan yang datang ini adalah idola yang sangat diagungkan oleh para Polycarpus untuk saat ini ya. Jadi setiap tahun Polycarpus yang diidolakan ini berubah-berubah. Kalau dulu ada Kosman bin Sunet ya atau KC, terus berubah jadi Taipudin. Nah, setelah Taipudin babak belur ganti lagi, dan sekarang ini adalah zamannya Mikono ya. Jadi si Mikono ini kan bisa dibilang sekarang seperti ratunya para Polycarpus. Ya, kenapa saya sebut ratu ya karena dia sudah nikah. Kalau dia belum nikah ya disebut putri Polycarpus. Kalau sebelumnya di tahun 2022 yang menjadi jagoan utama mereka itu kan adalah Sopkatul ya. Yang perempuan itu ada Sopkatul. Kalau tahun ini si Mikono yang berjaya. Itu fakta, kita nggak bisa bantah. Jadi para oten-oten ini sangat mengelu-elukan si Mikono. Dan di sini kita akan lihat kualitas dari Mikana ini sebenarnya seperti apa. Apakah Mikana ini benaran bisa diskusi atau cuman bisa joget-joget. Ya, karena salah satu yang membuat Mikana ini menjadi seorang idola kan karena dia itu berbeda dengan yang lain. Dia itu bisa ketawa hahaha gitu kan. Ya saya nggak bisa niru ketawanya. Ya, jadi Mikana ini salah satu kelebihannya adalah tawanya. Tawanya tuh yang berbeda dari tawa Polycarpus lainnya. Jadi salah satu yang punya nilai jual itu ya ketawanya itu. Dan saya lihat memang kalau ada teman-teman yang punya ketawa yang unik itu biasanya akan lebih gampang diingat oleh para penonton. Contohnya sekarang si Malikil ya. Dulu Malikil tuh cuman kelas kroco. Si Herdi itu kan dulu kelas kroco itu. Cuman bisa menghujat. Nggak bisa dialog dan ngomongnya juga masih terbata-bata. Tetapi kalau kita lihat sekarang berkat
tertawanya itu ya, tertawanya itu kan termasuk yang nyebelin. Bahkan saya nanya sama Malikil, loh, sekarang kamu punya ciri khas ya, ketawa kamu itu. Dan dia bilang, iya nampaknya gitu. Yang membuat dia itu menarik, salah satunya cara dia tertawa. Ya, Malikil itu dari pihak sebelah. Terus kalau di pihak Muslim kita juga mengenal ya, ada tertawanya Al-Ayyubi dan Bamtri. Nah, kalau Bamtri, Al-Ayyubi itu pun cara tertawanya itu pun unik, sehingga sangat diingat oleh saudara-saudara Muslim yang menonton. Nah, kalau yang nggak kalah heboh ya si Mikana ini. Ya, Mikana ini tertawanya mirip Mak Lampir soalnya. Kalau saya lihat agak mirip Mak Lampir, jadi punya ciri khas sendiri si Mikana ini. Nah, jadi Mikana hadir di diskusi yang saya tampilkan, ya, dan di sini Mikana tertangkap basah teman-teman, ya, tertangkap basah, tapi bukan tertangkap basah nyolong, bukan tertangkap basah ngintip orang mandi, ya, tetapi tertangkap basah memelintir ayat. Bukan tafsirnya yang dia pelintir, bukan artinya yang dia pelintir, ayatnya langsung yang dia ubah. Bayangkan, ya, ayatnya langsung yang dia ubah. Ini satu hal yang nggak benar ya, satu hal yang sangat kelewatan menurut saya. Kalau sampai kitab suci itu bisa diubah-ubah seenak jidatnya. Kan teman-teman Kristen percaya bahwa Alkitab itu adalah kitab suci. Jadi bagaimana mungkin ayatnya itu kamu ubah seenak jidat kamu? Kalau cuman diubah sedikit masih mending gitu kan, kayak LAI kadang-kadang mau dia mengubah-ubah gitu kan, merevisi kan, LAI beberapa kali juga merevisi gitu. Ya. Jadi kalau cuman diubah yang tidak mengganti esensinya, tidak mengubah artinya secara total masih mending. Ini enggak. Diubah secara total, teman-teman. Jadi ini penyesatan yang luar biasa yang kita tangkap basah ya. Bagaimana penyesatan yang dilakukan oleh Mikana? Ya, mari kita tonton saja langsung lah. Ya, kita tonton langsung. Selamat menyaksikan buat teman-teman. Kamu mengurangi. Ini Anda kapasitasnya apa? Mengurangi data-data dalam kitabnya orang Yahudi dan Anda mengatakan hanya 10. Hah? Anda siapa? Itu perintah Tuhan. Ini Tuhan sendiri mengatakan, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Lukas menceritakan, Yesus berkata di dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Lu siapa? Oh. Apa itu hukum Taurat? La haula wala quwata illa billah. Halo Mikana. Halo Mikana. Ada Mikana. Ya, selamat sore, selamat siang semuanya. Ternyata dia sudah mulai keluar kandang. Bagus. Coba Mikana bantu temanmu jawab. Sikat dia Mikana. Kenapa kitab tunggu yang lain di mute. Mikana, sekarang kamu jawab, tugasmu kau jawab. Ya. Kenapa orang Roma mengatakan kitabnya orang Yahudi itu sebagai perjanjian lama? Apa kapasitasnya kemudian? Romawi menganggap kitabnya Yahudi sebagai perjanjian lama. Jawab. Oke, bentar ya. Ya, jangan bentar. hanya bisa berjilbab kamu. Jawab. Ya, jangan kayak gitulah, nyerang pribadi ya. Nah, Oke, buktinya terima kasih pribadi buat host. Terima kasih buat host ya yang sudah naikin saya di sini. Ya luar biasa ya. Ini memang room Muslim tapi yang dibahas Alkitab, karena iya Alkitab itu dong. memang sangat luar biasa ya, firman Tuhan yang sangat dahsyat diperbincangkan semua orang. Iya, Nah, oke, jawab. oke, bentar sebelum saya menjawab, saya membuat narasi dulu. Jawab Nah, dulu, teman-teman, jawab dulu. ya sabarlah, Gak jangan usah curhat panik lah. dulu. Gak usah Jangan panik curhat dulu. di sini. Jangan panik dulu, saudara-saudara. Iklan ya. Nah, Jangan gimana lupa sih? bayar iklan Mikana. Ini katanya saya disuruh jawab, tapi masa nggak bisa buat narasi sebentar. Nah, begini ya teman-teman Kristen, mohon maaf, saya bukan meninggikan diri atau menyombongkan diri, saya paling tahu. Langsung jawab aja Maksud udah. saya, Curhat maksud saya Siapa Kristen sih? yang awam jangan naik ke sini kalau nggak bisa jawab. melarang Oh ya temannya udah, berarti kamu naik. bukan awam. Kamu bukan Nah, awam. maksudnya Kristen yang kayak tadi hukum Taurat saja dia tunggu dulu Bang kamu Juma. bukan awam. Oke, Bukan jawab. Bang Juma. Jawab. Kalau kau bukan awam, Bentar, jawab. sabar. Kenapa Romawi menganggap kitabnya Yahudi itu perjanjian lama? Aduh, sabar dong Bang Juma, Jawab, jangan langsung jawab, panik jawab. dulu ya. Jawab, Oke. jawab.
Nggak perlu jualan cendol di sini. Jawab. Ya, Jawab. kali ya Kristen yang nggak tahu jawab nggak usah naik karena Ya, biarkan saja kita mereka tahu. kontrol tentang Alkitab di sini. Ya, oke gini. Dinda Jo, turunkan semua Kristen, turunkan. Semuanya Kristen turunkan. Awas kalau kau lari ya, awas. Iya, aku memang paling 30 menit aku di sini ya karena aku ada Oke, kerjaan ya, siap. sibuk Ini saya. sudah 30 menit cukup bagi saya untuk mewaraskan kamu supaya kau tidak gila permanen. Jawab sekarang. Terima Hotel yang kasih lain karena diturunkan. kalau kamu dirasa sebanyak kaulah yang gila. Hotel yang lain diturunkan. Dinda diturunkan. Semua hotel yang lain diturunkan. Julius ikut itu Diturunkan. Oke, udah diam semua biar saya jawab. Ya, diam, biar saya jawab. Sesuai dengan permintaannya diturunkan yang lain biar si Iya. Mikana ini yang tinggal. Kalau nggak Dia bisa jawab nggak usah naik, biarin aja mereka keluar di sini. Oke. Mana tasku dek? Tasku yang ada cek di dalam mana? Oke, saya mau tanya sama Juma, emang hukum Taurat itu ada berapa? Kamu bertanya, katanya kau tidak awam. Bukan, tadi kan kamu sok tahu mengenai hukum Taurat. Saya mau tanya sama kamu, hukum Taurat ada berapa? Kawan kan cuma nggak tahu apa-apa Katanya dong. tidak awam. Loh, tadi Katanya kan tidak dijawab awam. orang itu ada Saya 10 hukum tanya- Taurat. Terus hukum saya Taurat ada saya berapa? tanya samamu, kenapa agama Romawi, agama Kristen pertama kali menganggap kitabnya Yahudi itu Bukan sebagai agama perjanjian Romawi, lama. bukan orang Romawi. Dengar. Kekaisaran Romawi kenapa menganggap kitabnya Yahudi itu sebagai perjanjian lama? Kenapa? Bukan Ayo. orang Roma yang Udah, membuat nggak Alkitab usah. itu. Loh, gimana Tidak ini mau usah jawab banyak teman-teman? cerita. Nggak usah. Cuma panik. Nggak usah. Jawabannya apa? Kenapa orang Roma? Ini saya Ingat, mau jawab, gimana ingat, kita mau jawab orang dipotong ingat, terus teman-teman. ingat. Dari sini Kamu kalian sudah dengan- tahu kan dia kamu panik yang- teman-teman kamu ya. dengan yang tadi itu sama aja. Malah kau lebih bahlul dari mereka. Saya tanya mereka ngerti. Kamu nggak ngerti. Saya tanya Tidak samamu. ada orang Romawi yang membuat Alkitab itu jadi perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi Lalu dari Kejadian dari sampai mana? Wahyu, Tuhan Yesus ya Allah itu sendiri yang membuat perjanjian lama dan perjanjian baru. Di Kamu mana tahu hukum Yesus? Taurat ada berapa? Di mana Yesus mengatakan Hukum bahwa Taurat, kita dengar dulu, ini gimana sih? ilmumu ndak Iya, makanya saya jawab. Diam dulu, dua-dua Nggak ada ilmumu berarti, nggak ada ilmumu. Ya, tunggu. Nah, dari sini udah tahu ya teman-teman, awasi Bang Cuma. Diam dulu. Ya, dua-dua diam dulu. Gini, Mikana tadi datang bilang temannya orang awam, biarkan dia yang menjawab. Rupanya bukan menjawab, malah bertanya. Ini saya mau menjawab. Gimana saya mau menjawab? Tunggu Mikana, aku jelasin dulu ya. Cuma ngomong terus, saya mau menjawab. Bukan Mikana, jawab Biarkan. itu sesuai dengan pertanyaan. Jangan seperti yang lain gitu, ditanya tentang 2 tambah 2 berapa, dijelasin angka 2 itu berasal dulu dibuat sama yang namanya Handi. Sejarahnya begini begitu. Ini kan kapan siapnya kita kalau begini? Ini sudah 1 jam lebih yang ditanyakan itu, tapi jawabannya masih mutar entah nyampe kemana nih. Ini kita kalau mau makan keburu lapar duluan ini. Ya, langsung ya Ya, Mikana boleh saya jawab ya. Tolong semua diam, saya berikan waktu saya 5 menit saja. Ya, jangan tiap. Nih, kan gimana mau menjawab teman-teman coba. Oke, ditanya ya. siapa yang buat. Saya jawab sekarang. Lu mau ngapain 5 menit? Ngarang Nah, bebas. ini gimana katanya mau jawab, tapi gimana coba dia menghayati firman Tuhan, tapi saya mau menjawab. Semua Iya, saya jangan dipotong. moderatorin. Mikana mau menjawab, coba diulang pertanyaannya. Oke. Coba Oke. Mikana diulang pertanyaan yang Anda Iya, mau jawab. enggak, Bapak saya sudah tahu, saya akan jawab. Coba ulangin Diam dulu semua. pertanyaannya. Udah saya tahu mengenai perjanjian dan hukum Taurat, oke? Bukan Saya akan itu. jawab. Bukan itu. Aduh. Diulang Banyuma. Tidak Diulang ada dulu. bangsa Romawi yang membuat Alkitab itu adanya perjanjian karena Alkitab Kejadian sampai Wahyu itu berisi banyak perjanjian, oke? Kanonisasi Ya, dilakukan saya di mau mana? jawab. Kanonisasi Saya mau jawab dilakukan di mana, tentang Mikana? yang kalian otak-atik Yeremia tadi, Yeremia 31. Ya, saya akan jawab. Di situ Tuhan ya mengatakan dia akan mengadakan perjanjian baru ya, mengadakan perjanjian dengan menaruh Tauratnya atau Tauratnya kepada umat manusia. Hukum Taurat itu apa? Hukum Taurat itu ada 113 hukum. Ada umat manusia. Ini gimana coba mau menjawab? Aduh. Nggak ada umat manusia di situ. Udah dengar Bani- dulu. Bani Iya, Israel. iya. Ha-ha. Nipu Ini aja gimana sih dipotong-potong? Iya, Israel karena dipotong lah salah kamu itu. Bani penipu. Israel itu. Bukan, kamu yang panik. Kok panik sih? Ih, begini Udah begini dengar katanya dulu. nggak
awam. Awam katanya. Saya bacakan ya, saya bacakan. Udah, bacakan, biarkan kita menjawab. Waktunya. Beginilah sifat kalian ya teman-teman. Kalian Betina-betina tapi nipu, betina-betina nipu. nah cuma Tunggu lo, masih mending pengetahuan cuma itu nipu, cuma yang Nipu dia. nipu berusaha mau taati firman Tuhan. Kita mau menjelaskan Belum dia apa-apa itu dia sudah nipu. potong-potong terus supaya nggak ketemu. Belum apa-apa dia sudah nipu. Iya, Ikut kelasmu. ini masih mending kelas jemaat awam tapi baca sesuai dengan apa yang tertulis daripada Nipu sok dia. pintar tapi nipu. Ayatnya tulis apa dipelintir. Ini lebih jahat loh. Penipu dasar. Merubah ayat dia. Iya. Dasar penipu. Gini, orang bodoh masih bisa masuk surga loh. Ini ya, ingat ya teman-teman. Orang bodoh ya masih bisa masuk surga. Yang penting kelakuan benar. Tapi orang yang menipu itu udah auto nggak bisa masuk surga loh. Jadi lebih bagus teman-teman Turunin aja host. itu jadi bodoh daripada Turunin jadi aja penipu. host. Turunin. Turunin aja host. Turunin host. Untuk Mikana dengarkan, sabar host. Untuk Mikana, kau buka Komal, tunggu saya di sana. Oke? Tunggu saya di sana. Kalau kamu mau, kau typing di bawah. Kan selama ini kamu selalu memblokir semua akun saya tuh. Entah jin apa yang masuk ke dalam dirimu, kau berani naik di sini. Kau datangi saya. Entah apa yang kamu makan sampai kamu punya nyali. Kamu buka Komal, buka semua blokirmu ke saya. Saya akan datang di Komalmu kalau kau mengiyakan. Coba typing di bawah. Oke Bang Suma, saya tunggu kamu di Komal. Typing di bawah. Kalau kamu berani. Semua kau diskusi Sosokan nggak datang jadi bagus. pahlawan, tapi Bibelnya orang, kitabnya orang dipelintir-pelintir. Dasar penyesat lo. Dasar penyesat. Makanya kurangi makan guguk. Betina bajingan. blok Nyari duit juga kau rupanya. Ya mungkin Bang Handi boleh tunjukkan Oke, ayatnya lanjut. biar orang lihat bahwa Mikana ini menipu ya. Ya, saya Bodoh bacain masih ya. penting, menipu Saya udah bacain kelewatan. dulu nih, dengerin dulu ya, si Pikana ini merubah data yang ada di Bibelnya sendiri, menipu Bukan orang-orang. Bibelnya Bang Handi, salah. Hmm. Bibel yang mereka rampok dari agama lain, jangan Iya, Bibelnya betul, sendiri. betul. Jadi ya kitab suci Yudaisme dia roba-roba, mengaku tidak awam, terus menipu temannya sendiri. Di Yeremia 31 ya, kita baca ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dia bilang tadi apa? Untuk manusia. Menipu itu Bang Mbak, menipu dia. Lanjut. Memang karena dia ingin melegalkan agama Kristen ini masuk ke situ, bagian daripada perjanjian baru. Memang begini serigala betina ini. Serigala betina, dia rendahkan temannya semua Kristen, dia katakan awam. Dia sendiri kayak ada ilmu aja. Kau sudah lama kugulung kalau kau tidak blokir saya. Paham kau Mikanyo? Sekarang kau typing di bawah. Bang Suma saya tunggu kau di komal saya. Kalau kau berani. Diam dulu, Coba. diam dulu. Coba kau typing di bawah. Kau jangan cuman menertawakan dirimu di bawah. Coba kau typing. Enggak. Pakai jilbab Kau kamu baca cantik. kejadian Ya, teman-teman sudah saksikan ya. Itulah Mikono yang mencoba memelintir kawan-kawan. Memelintir kitab Yeremia 31 ayat 31 juga. Ya, jadi ini kacau sekali teman-teman. Ya, sangat tidak pantaslah dilakukan. Bagaimana mungkin kamu memelintir ayat yang jelas-jelas tertulis bahwa perjanjian baru itu dilakukan oleh Tuhan huruf besar atau Elohim ya. Elohimnya orang Israel dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Khusus untuk kaum Israel dan Yehuda, tapi dibuat oleh Mikana seakan-akan itu untuk seluruh umat manusia. Jadi ayatnya sudah sangat jelas ya. Ini saya tampilkan lagi supaya jangan jadi fitnah. Teman-teman bisa lihat di sini. Yeremia 31. Sama-sama kita baca ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Huruf besar Tuhannya. Ya, karena di Alkitab itu ada beberapa versi Tuhan. Tuhan huruf besar semua, Tuhan T-nya yang huruf besar, sisanya huruf kecil, atau huruf kecil semua.
Kalau huruf kecil semua itu biasanya mengacu kepada Yesus, ya. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Diplesetkan, diganti oleh si Mikana dengan umat manusia. Supaya apa? Supaya hukum Taurat itu seakan-akan menjadi hukum yang dilakukan. Seakan-akan itu perjanjian yang dilakukan oleh Elohim atau Tuhan dengan seluruh umat manusia. Padahal udah jelas bahwa itu adalah perjanjian eksklusif. Hanya antara Tuhan atau Elohim dengan kaum Israel. Ya, di sini Mikana mencoba memelintirnya supaya apa? Ya kita tahu sendiri. Supaya seakan-akan bahwa perjanjian lama itu pun berlaku. Perjanjian lama pun milik mereka. Padahal jelas-jelas itu milik orang Yahudi ya. Nah, itu sangat tidak benar. Ya, memelesetkan ayat seperti itu. Ini ibaratnya gini teman-teman. Misalnya ada seorang bos atau presiden. Ya, Pak Jokowi, Presiden Indonesia, membuat perjanjian dengan orang-orang kelurahan Yere, ya, nama kelurahannya Yere gitu. Pak Jokowi membuat perjanjian bahwa penduduk Yere itu dapat menikmati fasilitas kolam renang gratis, dapat tunjangan kesehatan senilai 1 juta setiap bulan, khusus untuk kaum kelurahan Yere. Tiba-tiba ada si Mikana memelintir. Ya, dia tulis di surat kabar, di berita, dia sampaikan kepada orang. Pak Jokowi membuat perjanjian dengan seluruh rakyat Indonesia. Yang sebelumnya cuma kelurahan Yere, diubah jadi seluruh warga Indonesia. Maka, ya, berbondong-bondong warga Indonesia datang ke kolam renang itu, terus minta dia punya bantuan gitu kan. Nah, ini kan menyesatkan. Akan membuat chaos. Akan membuat orang jadi bingung. Terjadi keresahan jadinya. Hanya gara-gara dipelintir perjanjian dengan Yere, jadi dengan perjanjian dengan seluruh Indonesia. Ini kan nggak baik. Kalian bisa bayangkan ya, ini benar-benar eksklusif perjanjiannya dengan Israel, dibuat jadi dengan seluruh umat manusia. Nah, inilah jahatnya Mikana. Ya. Dan ini bukan hanya ayat ini saja teman-teman. Mikana itu kalau di room dia, ya, kalau dia diskusi, dia sering sekali kedapatan mengubah-ngubah, ya, mengubah-ngubah ayat, menafsirkan, ya, memelintir-melintir, sesuka hatinya lah. Nah, inilah saya bilang teman-teman Kristen, ya, kalian yang harus peka. Ya. Jangan mau dibodoh-bodohin. Kalau ada yang ngomong misalnya, buka ayat ini gitu kan. Nah, jadi jangan kalian cuma dengar dari ucapan orang-orang yang ada di komal tersebut, atau yang ada di room diskusi tersebut. Kalian juga harus cari tahu, benar nggak? Ya, benar nggak ayat ini tentang ini gitu. Jangan nanti malah dibohongi, bahaya teman-teman. Sering kita lihat orang-orang yang mencoba mengelabui penonton, yang polos, yang malas cross-check. Yang malas cross-check. Dan di sini saya pertegas sekali lagi ya. Ini teman-teman harus ingat baik-baik. Syarat masuk surga bukan karena kamu hafal kitab. Bukan karena kamu bisa bahasa Ibrani. Bukan karena kamu punya pengetahuan tentang kodeks, tentang sejarah kitab suci. No. Syarat masuk surga, kamu melakukan, ya, segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Sesimpel itu. Jadi bukan IQ kamu berapa, bukan seberapa pintar kamu, tetapi seberapa besar perbuatan baik, seberapa besar iman saat kamu ada di dunia. Jadi nggak usah takut ya teman-teman yang merasa, wah saya bodoh, IQ saya lebih rendah. Nggak ada masalah. Yang penting hati kamu benar, perbuatan kamu benar. Apa guna? Pintar ya, mungkin nilai sekolahnya tinggi. Mungkin tes IQ-nya bagus, tinggi nilainya.
tetapi kerjanya menipu orang lain, kerjanya menyesatkan orang lain, kerjanya mencari keuntungan dari orang lain. Nggak ada guna, kawan-kawan. Neraka tempatnya. Orang-orang yang menggunakan talenta, kelebihan yang Allah berikan untuk menyesatkan orang lain, itu saya berani bilang ya, itu pasti neraka. Karena sudah dikatakan kalau orang yang menyesatkan orang lain, itu hukumannya lebih berat. Ya, itu pasti hukumannya jauh lebih berat. Allah berikan kamu kecerdasan, gunakan kecerdasan itu untuk membantu orang lain. Gunakan kecerdasan yang Allah berikan kepadamu untuk menjadi berkat dan manfaat bagi orang lain, bukan untuk menyesatkan orang lain. Jadi hati-hati teman-teman ya, hati-hati. Dan Mikana juga di awal tadi ngomong, jangan masuk ya, orang-orang Kristen awam jangan masuk ke room-room Muslim. Karena apa? Nanti kalian babak belur. Nanti kalian akan memalukan agama kita. Nah, inilah saya bilang lucunya ya. Kalau umat Muslim, ya, kalaupun masih awam dalam diskusi, saya berani yakin dia bertemu dengan pendebat senior dari pihak sebelah pun tak akan goyang dia, nggak akan goyang. Kalau dikasih kondisi yang fair ya. Cuman kadang-kadang memang komal-komal sebelah ini suka sekali main curang, nggak kasih kesempatan orang ngomong, ditimpa-timpa suara kita, mentang-mentang mic mereka, mentang-mentang ya mereka punya perangkat itu perangkat mahal, full perangkatnya didanai oleh donatur. Mereka manfaatkan fasilitas itu untuk menimpa suara mujahidin Muslim. Itu kan nggak benar. Tapi kalau fair, nggak akan goyang. Saya berani yakin, ya. Dan saya katakan di sini bahwa semua umat Muslim pasti bisa menjawab segala pertanyaan para polikardus mengenai Islam ya, bukan mengenai Alkitab. Kalau mengenai Alkitab ya mungkin teman-teman Muslim awam ya nggak tahu gitu, karena bagi mereka juga nggak penting. Ya, bagi kita tuh nggak ada penting kitab suci mereka. Untuk apa? Iman kita sudah final. Iman kita sudah final. Kita berdiskusi ini tujuannya untuk membuka akal mereka. Terus mereka kan bilang, kenapa bawa ayat Alkitab? Karena kalau kita bawa ayat Quran, kalian nggak percaya. Bayangkan, kita bawa ayat Alkitab saja yang jelas-jelas tertulis. Ya. Kita bukan menafsirkan, tapi kita membaca yang tertulis, itu kalian nggak terima. Yesus mengatakan dia hanya utusan, kalian juga nggak terima. Padahal ayatnya tertulis seperti itu. Yesus nggak tahu hari kiamat. Yesus tidak bisa apa-apa tanpa Bapa. Itu pun kalian nggak mau terima, apalagi kita bawa Quran. Lebih nggak terima kan gitu. Jadi saran dari Mikana untuk teman-teman Kristen jangan diskusi, ya sebenarnya bukan untuk Kristen awam saja, semua orang Kristen. Ya, kalau menurut pendeta Yakob Sulistyo ya, menurut pendeta Yakob Sulistyo, seorang pendeta senior, nggak mungkin pendebat Kristen itu bisa menang lawan pendebat Muslim. Nggak akan mungkin. Karena apa? Karena mereka nggak punya bekal. Ya, mereka nggak punya bekal ilmu dan pemahaman mereka salah. Ya, fundamentalnya sudah salah. Bagaimana mau diskusi? Kan begitu. Nah, jadi ya terserah teman-teman Kristen lah. Apakah kalian mau dengar statement Mikana? Kalian mau patuh ya kepada Mikana atau tidak? Karena kalau kalian patuh kepada Mikana, nanti Edis bilang kalian menuhankan Mikana. Menurut perspektif Edis, mematuhi seseorang itu sama saja dengan menuhankan orang tersebut. Luar biasa ya perspektif dia. Jadi itulah yang bisa kita tampilkan. Mohon maaf kalau saya ngomong terlalu panjang, ya karena ini harus gitu. Kalau enggak nanti saya kena pelanggaran ya, karena video yang saya ambil kalau 10 menit ya saya harus ngomong lebih lama daripada 10 menit ya. Walaupun saya yang jadi tuan rumah di diskusi tersebut, tapi kan saya nggak siarkan live di channel ini ya, belum saya siarkan live. Untuk itu saya meminta teman-teman untuk mendukung channel ini agar channel ini bisa segera besar, segera disarankan ya, direkomendasikan oleh YouTube di beranda-beranda kalian, beranda teman-teman kita,
agar channel ini bisa mengedukasi dan menyampaikan kebenaran. Jadi mohon dukungan, jangan lupa ditonton full ya, jangan di skip-skip. Ya, kalau bisa video sebelumnya juga bantu ditonton lah. Ya, saya minta tolong itu saja ya. Minta tolong untuk bantu menonton video sebelum-sebelumnya, ya 10 menit atau 20 menit gitu kan. Hanya itu. Ya, nggak perlu kalian tonton juga nggak apa-apa, tinggal kalian buka terus kalian biarkan ya. Ini permintaan khusus ini. Saya kadang-kadang bingung gitu. Ya, kalau yang beginian saja pun nggak dibantu ya, artinya ya cukup tahu ya, cukup tahu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, makasih buat teman-teman semua dan kalau channel ini sudah diterima monetnya, channel ini akan menjadi rumah untuk kita diskusi di platform-platform lain ya, termasuk Toto dan sebagainya. Kita akan siarkan live-nya melalui YouTube ini. Ya, kita akan seperti teman-teman yang lain kayak Bang Zuma, ya Triun Slayer, Bang Handi kan mereka siarkan live TikTok-nya melalui YouTube. Ya, kita juga akan lakukan hal tersebut, tapi tunggu sudah diterima dulu. Ya. Dan yang akan kita live-kan itu adalah diskusi di mana saya yang jadi host, ya, saya hadir di situ, baik jadi host ataupun kita main ke komal-komal para Polikardus tentunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Ya, sekali lagi mohon bantuannya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.